Iya. Jadi soalannya yang pertama, bagaimana agaknya saranan Tuan untuk kita nak memahamkan masyarakat yang masih lagi menggunakan apa salahnya. Masyarakat kita tak dia tak faham pengertian itulah yang sekarang ni dia Iya. tentang sunnah. Kerana dia tak guna apa salahnya, apa salah. Betul. Yang kedua, kaitan dengan persoalan nyanyian tadi, apa ngaji zikir tadi, saya mohon penjelasan daripada Tuan berkaitan dengan satu zikir yang selalu dianurkan di kalangan masyarakat kita, iaitu Bilah Firdaus. Dan kata, kalau kita rujuk di dalam tafsir Hamka Al-Azhar, tafsir Al-Azhar Imam Hamka, dia kata ini adalah ucapan Imam Syafi'i, Ilahi Nasrul Firdausi Ahlan. Jadi saya mohon penjelasan kepada Tuan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Pertanyaan bagus sekali. Yang pertama, bagaimana kita mengajarkan kepada masyarakat yang masih berpegang dengan cara-cara seperti itu? Iya kan? Seperti itu. Masyarakat sebetulnya mengikuti apa yang mereka biasa diajarkan. Apa yang mereka biasa diajar, apa yang biasa mereka diajarkan. Kalau biasa mereka diajarkan seperti itu, mereka akan terus demikian. Karena itulah yang mereka tahu dan itu yang mereka yakini. Tetapi kalau kita biasa mengajarkan kepada mereka as-sunnah, maka mereka akan terbiasa dengan sunnah dan meninggalkan cara lama. Paham sampai di situ? Jadi masyarakat pertama itu mengerjakan apa yang biasa mereka terima, apa yang biasa mereka diajarkan, dan itulah yang mereka amalkan. Sekarang untuk merubahnya, kita biasakan mereka dengan sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus diajarkan sehingga itu jadi mendarah daging, jadi melekat dan jadi terbiasa. Lisan mereka akhirnya terbiasa dengan sunnah, 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 sunnah. Terjadilah perubahan sedikit demi sedikit. Itu cara yang pertama untuk merubah. Memperbanyak sunnah, menjelaskan sunnah terus menerus. Karena tidak ada istirahat bagi seorang mukmin kecuali mati. Apalagi bagi seorang dai. Terus dibiasakan masyarakat itu, diperkenalkan sunnah. Ada hadis seperti ini, qala Rasulullah SAW, terus. Itu cara yang pertama. Sehingga sunnah lebih banyak mereka mendengar dari yang lainnya. Kalau berita bohong setiap hari disebarkan, maka orang akan yakin berita bohong itu adalah kebenaran. Itu yang mereka tahu, padahal berita itu bohong. Kemudian yang kedua, kita memberikan pelajaran ilmu, menjelaskan tentang ilmu. Karena mereka kurang ilmu. Banyak yang mereka tidak tahu. Tuh.
Kemudian yang ketiga, senantiasa kita memberikan kepada mereka kitab-kitab para ulama, atau memperdengarkan kepada mereka ceramah-ceramah sunnah, pertemuan-pertemuan sunnah seperti ini. Dan kitab itu sangat bermanfaat sekali. Karena itu di Malaysia ini perlu memperbanyak kitab-kitab sunnah, diperbanyak penjualannya, toko-tokonya, supaya orang mudah. Kemudian ada orang-orang yang kaya menginfakkan hartanya membeli kitab itu untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat sebagian. Karena kitab itu sangat bermanfaat sekali. Dia baca sendiri di rumah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, kasih hadiah kitab. Yakni kita berusaha mengembalikan mereka kepada fitrahnya. Itu beberapa jalan, insyaallah. Adapun yang kedua tu saya tidak tahu itu perkataan Syafi'i. Tahu di mana perkataan Syafi'i? Karena perkataan Syafi'i itu lengkap, ada kitabnya. Dewan syair-syairnya pun ada. Saya tidak tahu itu. Wallahu a'lam. Tidak tahu. Tapi puji-pujian, perkataan-perkataan itu jangan dimasukkan dalam bagian agama. Sebagian memasukkan ke dalam bagian agama. Syair-syair yang dibuat masukkan bagian ke dalam bagian agama, sehingga di dalamnya itu tidak sedikit yang melampaui batas dalam misalnya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Ada yang mengatakan Rasulullah sanggup menghilangkan musibah yang menimpa kita. Wah, lain-lain macam-macam. Ini itrah yang dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulihi. Janganlah kamu memujiku melampaui batas sebagaimana Nasara telah memuji Isa bin Maryam dengan berlebihan dan melampaui batas. Saya ini adalah hamba Allah. Katakanlah saya ini hamba Allah dan Rasulnya. Ingat kisah tadi wanita yang bernyanyi di walimatul urus, ya, kan kedengaran suaranya sama Rasulullah SAW. Wanita itu bernyanyi bukan di panggung ditonton orang, tidak. Dia mengucapkan kata-kata, kan maksudnya memuji Rasulullah SAW. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ini kan sanjungan pujian kepada Nabi SAW. Langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Masuk waktu zuhur. Hah? Contoh yang lain, Mu'adz bin Jabal. Melihat Mu'adz bin Jabal dan kawan-kawannya ke negeri Syam. Dan di negeri Syam mereka melihat bahwa orang-orang Nasara sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Maka mereka mengatakan Rasulullah SAW lebih berhak kita sujud kepada beliau.
sepulang dari Syam, sesampai di Madinah, Mu'adz dan kawan-kawannya langsung sujud di hadapan Rasulullah SAW. Dilarang oleh Rasulullah. Ma hadza ya Mu'adz? Apa ini ya Mu'adz? Mu'adz menceritakan bahwa kami melihat di negeri Syam mereka sujud kepada pendeta mereka. Engkau lebih berhak. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sangat terkenal? Kalau sekiranya boleh saya perintahkan manusia sujud kepada manusia, saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Tapi tidak boleh makhluk sujud kepada makhluk. Maksud Mu'adz ingin mengagungkan, membesarkan Rasulullah, tapi caranya salah, ditegur. Begitulah para sahabat selalu dididik. Adapun kita melantunkan syair, qasidah, biasanya ini dari orang-orang tasawuf yang sangat melampaui batas. Mengatakan Rasulullah SAW mengetahui perkara yang gaib, mengatakan bahwa Rasulullah sanggup menghilangkan kesusahan. Ini hanya Rabbul Alamin yang tahu, yang maha mengetahui perkara yang gaib dan menghilangkan kesusahan dari manusia, dari menghilangkan kesusahan kita. Pertanyaan yang lain, bagaimana menghadapi orang tua seorang dukun? Didakwakan, diajarkan, diberitahukan, sebagaimana para sahabat memberitahukan orang tua mereka. Dan ada contoh yang terbaik bagi kita, Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilur Rahman, mendakwakan, mengajarkan, menyampaikan kepada ayahnya Azar, penyembah berhala, pembuat patung berhala. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada paman beliau Abu Lahab, disampaikan dengan cara yang baik, didakwahkan. Kalau tetap maka bukan tanggung jawab dia, kalau tidak menerima maka bukan tanggung jawab anak itu. Pertanyaan yang lain, apakah syarat wali sama mahram sama? Maksudnya apakah wali dengan mahram itu sama? Itu mungkin maksudnya. Wali ada kalanya bukan mahram. Mahram ada kalanya bukan wali. Jadi wali bisa menjadi mahram, kadang-kadang bisa juga tidak menjadi mahram. Wali yang menjadi mahram, orang tua perempuan, itu mahramnya, kakeknya dari pihak bapaknya, saudara kandungnya, keponakannya, itu wali sekaligus mahram. Anaknya, ke bawah cucunya, wali sekaligus mahram. Tetapi misanan sepupu dia, anak dari pamannya, ya, anak dari saudara bapaknya, itu wali tapi bukan mahram. Wali tapi bukan mahram. Sebaliknya, mahram bukan wali. Misalnya pamannya dari pihak ibunya, saudara ibunya, mahram bukan wali. Ya, begitu.
Apa hukum seorang wanita memakai sendal lelaki tanpa niat menyerupai pakaian lelaki? Wanita terlarang memakai sendal sepatu lelaki yang menjadi khusus bagi lelaki, kecuali kalau sepatu sendal itu sama-sama dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Tapi kalau sendal dan sepatu itu khusus laki-laki, maka dilarang wanita memakai. Apa hukum wanita yang ingin mengerjakan umrah tanpa mahram? Wajib bagi wanita muslimah apabila akan safar, baik umrah apalagi umrah dan selainnya, ditemani oleh mahramnya. Ditemani oleh mahramnya. Ditemani oleh mahramnya. Kalau dia umrah tanpa mahram, umrahnya sah, karena mahram bukan menjadi syarat sahnya haji atau umrah bagi wanita. Tetapi dalam sebagian perjalanannya dia maksiat, yakni melakukan tindakan yang haram, umrahnya sah, karena mahram bukan syarat sahnya umrah, tapi kewajiban. Pelanggaran dari kewajiban tidak membatalkan peribadatan tersebut, kecuali kalau tidak memenuhi syarat dan rukun, maka batal umrahnya. Tapi sebagian kewajiban ditinggalkan, seperti wanita wajib disertai mahramnya, dia tetap berpergian umrah sendiri, dia mengerjakan sesuatu yang haram, yang terlarang, dilarang oleh agama. Karena hadis-hadis dalam bab ini banyak sekali. Jadi salah satu kewajiban bagi wanita yang akan menunaikan haji atau umrah, kewajiban ya, bukan syarat atau rukunnya, ditemani mahramnya. Bagaimana kalau dia tidak ada yang menamai mahram? Berarti dia masuk ke dalam orang yang belum mampu menunaikan ibadah haji atau umrah. Pertanyaan yang lain, bagaimanakah cara yang sesuai suci untuk mendakwai rekan sekantor kita yang non muslim? Ini perbuatan mulia sekali, mendakwakan kawan atau masyarakat non muslim agar masuk Islam, kembali kepada fitrahnya. Ya, banyak cara sekali. Karena perlu kita mengetahui bahwa yang mempunyai hujjah, alasan dan ilmu hanya dinul Islam, satu. Dan Islam bisa masuk melalui jalur apa saja, cara apa saja dalam mendakwakan orang di luar Islam. Mau melalui masuk tentang ketuhanan, Islam. Bacakan surat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Rabb dalam Islam, itulah Tuhan dalam Islam. Apa yang dijelaskan oleh agama lain tentang ketuhanan itu tidak seperti Qul huwallahu ahad itu. Allah satu, Allahu samad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Luar biasa. Mau masuk melalui tentang kenabian, dijelaskan dalam Al-Quran apa saja. Karena agama Islam datang untuk kemaslahatan umat manusia, dan Islam menjawab segala pertanyaan mereka.
Oleh karena itu bagus sekali, perbuatan mulia. Teman kantor kita yang non muslim, ajak masuk Islam. Kalau Allah berikan hidayah kepada mereka, satu orang pada dia, dengan sebab dakwah kita, itu kata Nabi SAW lebih baik dari onta-onta merah. Onta merah itu waktu itu harganya itu kendaraan yang termahal saat itu. Ya. Dan memang saat ini manusia mereka berada dalam kebingungan. Oleh karena itu kita harus mendakwakan Islam untuk masyarakat non muslim. Ajak mereka masuk Islam. Ya, apalagi dakwah sunnah berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Iya, pertanyaan yang lain tentang larangan berdemonstrasi kepada pemerintah. Adakah pemerintah yang disebut di dalam hadis sama dengan pemerintah yang ada pada hari ini? Karena pemerintah pada zaman khilafah Islamiyah dipilih oleh Majelis Syura dan mendapat baiat penuh daripada seluruh kaum muslimin. Sedangkan pemerintah pada hari ini hanya diundi oleh sebagian rakyat. Mohon penjelasan. Saya kira ini terkena syubhat mereka. Pertanyaan ini pertanyaan yang dilemparkan oleh ahli demonstrasi, muftinya demonstrasi, ahli hadisnya demonstrasi. Dia melemparkan pertanyaan seperti ini kepada masyarakat kaum muslimin. Nah, ini pembodohan. Tidak mengerti sejarah, terutama nas Al-Quran dan hadis. Pertama yang dimaksud pemerintah sepanjang zaman, pemerintah kaum muslimin, dengan cara apa saja mereka memperoleh pemerintahan itu. Mau dengan baiat Majelis Syura, dengan sistem sekarang, yang penting pemerintahannya kaum muslimin. Caranya apa saja? Apa dahulu selalu dengan Majelis Syura? Nah, ini yang saya katakan pembodohan. Tidak mengerti sejarah. Berapa banyak pemerintahan pada zaman dulu tidak dengan Majelis Syura, dikudeta. Dia memaksa orang untuk baiat dia, dikudeta. Lihat pemerintahan Abbasiyah. Saudara membunuh abang, membunuh adiknya, atau adik membunuh abangnya untuk cepat jadi raja. Ada yang mengkudeta, memberontak. Kalau sekarang ini ahli demonstrasi ini mengkudeta sebagian pemerintahan kaum muslimin, kemudian dia jadi raja, dia jadi presiden. Nah, pemerintahannya pemerintahan apa? Pemerintahan dia. Itu pemerintahan dia. Dilarang kita juga demonstrasi kepada dia yang ahli demonstrasi. Gitu. Sama. Satu pemerintahan digulingkan dengan ada demo, guling. Terguling pemerintahan itu, ganti, masuk yang ini. Kan tidak melalui pemilihan juga, tidak langsung dia jadi ambil alih pemerintahan. Dia jadi kepala pemerintahan. Karena itu para imam kita tidak mensyaratkan
mau pemerintahan itu secara resmi atau tidak resmi diperolehnya dengan cara kudeta kalau istilah kita, tetap dia pemerintah. Dan kalau dia sudah jadi pemerintah, maka wajib bagi kita mentaatinya, karena kemaslahatannya lebih besar. Kalau kita tidak mentaatinya, maka kerusakannya sangat besar sekali. Karena itu ajaran Islam sifatnya adalah menghilangkan segala mudarat atau bahaya atau kerusakan, atau memperkecilnya, atau menanggung mudarat, sebagian mudarat untuk kemaslahatan yang lebih besar. Itu ada kaidah-kaidahnya. Ya. Jadi tetap pemerintahan mau melalui jalur pemilihan apa saja. Kalau dia sudah jadi pemerintah, maka dia pemerintah. Kita tidak boleh memberontaknya, mengangkat senjata, mencaci makinya, membuka aib di depan umum, menggalang massa. Nggak boleh, haram bagi seorang muslim. Dan bukan begitu caranya di dalam Islam. Walaupun niat baik, tetapi niat baik yang salah, karena menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mohon penjelasan Ustadz tentang metodologi setengah pihak yang menggunakan alasan fikih al-waqi' dan fikih al-aulawiyah untuk menolak sebagian hukum Islam. Ini biasa dilakukan oleh sebagian dari mereka yang melihat realita, keadaan. Lalu semalam sudah saya singgung ini. Mereka kemudian membatalkan sebagian hukum Islam. Seperti hukum waris. Laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Nah, sekarang sudah tidak bisa lagi. Sekarang harus disamakan antara laki dengan wanita dan lain-lain. Seperti itu. Ini tidak benar sama sekali. Pertanyaan, ada syubhat yang timbul. Ada suatu ketika Rasulullah SAW sakit, ya, dan syaitan mengganggu bacaan Rasulullah sehingga kaum Quraisy semua sujud karena maksud bacaan itu memuji para berhala. Ini hadisnya tidak sahih. Hadisnya hadis tidak sahih, hadis maudhu dan berkisar seperti itu. Tidak pernah demikian. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang lain. Rasulullah SAW juga terserang sihir akibat perbuatan ahli sihir Yahudi. Betul, ini hadisnya sahih. Tetapi tidak berakibat fatal pada diri beliau. Langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk memberitahukan peralatan sihir si Yahudi ini. Ya. Itu hadisnya sahih dan diterima oleh para ulama.
Ya. Yang ketiga, tidak boleh mengkawinkan bunga kurma hanya pandangan Rasulullah. Kemudian maka ini berarti Rasulullah juga ada lemahnya. Maka apa jawaban pada syubhat ini? Sudah saya jelaskan bahwa yang pertama dhaif hadisnya. Yang kedua sihir. Para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang dibunuh. Nabi Zakaria dan Yahya dibunuh. Apa menunjukkan kelemahan para nabi itu? Sebagian para nabi dipukuli oleh kaumnya, berdarah-darah. Ujian bagi mereka. Asyaddul bala al-anbiya. Sekeras-keras ujian adalah kepada para nabi dan rasul Allah berikan, kemudian kepada orang yang sesudahnya dan sesudahnya. Dan semuanya itu tidak memudaratkan, membahayakan dakwah mereka, tidak melemahkan mereka, bahkan semakin kuat. Sihirnya orang-orang Yahudi itu tidak mempengaruhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kan manusia biasa, sakit juga, demam juga, terluka juga. Waktu terjadi perang Uhud, kan gigi beliau tanggal, terluka di sini. Manusia. Dan beliau disihir, betul. Orang Yahudi telah berusaha beberapa kali untuk membinasakan, membunuh beliau. Di antaranya dengan cara sihir. Tapi langsung dapat pertolongan Allah. Beliau pun pernah diracun oleh orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dengan perantara malaikat. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kelemahan. Ini biasa orang-orang suka membuat syubhat seperti ini. Adapun yang ketiga itu masalah duniawiyah. Kan harus dibaca lanjutan sabdanya, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Urusan itu tidak berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tingkat berpikir manusia. Adanya pengeras suara ini, adanya kamera, adanya komputer. Ini bukan bagian din. Rasulullah SAW tidak mengatur itu, kecuali untuk apa dia dipergunakan ini. Ini kan wasilah saja. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam. Salat malam 4 rakaat, kemudian 4 rakaat wajibkah duduk tahiyat awal? Iya, setiap salat yang kita laksanakan 4 rakaat langsung itu ada duduk tahiyat. Qabliyah zuhur 4 rakaat langsung ada duduk tahiyatnya. Salat witir 3 rakaat bagaimana cara? Saya rasa lebih tepat tanpa pisah. Boleh 3 rakaat langsung. Habis. Waktunya habis? Cukup? Masuk zuhur? Ya. Iya. Ada soalan yang biasanya mereka puak-puak bidang dia akan letakkan kepada kita lah, orang sunnah. Dia pertama kata tidak boleh ijtihad dulu sebelum cari-cari. Dia kata Bilal ijtihad semayang 2 rakaat lepas wudu. Ya? Bilal semayang lepas habis semayang 2 rakaat. Dia tak tanya Nabi dulu. Satu. Kedua, kisah Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang tu orang yang baca tu tak tanya Nabi dulu. Lepas Nabi tanya mana orangnya, maksudnya dia berusaha sendiri. So di sini mereka apa nak kata, puak-puak bid'ah termasuk puak-puak ahbas atau semua yang ada ni nak menghalalkan segala benda bid'ah, semacam bid'ah dengan dalil ini. So saya pernah juga berusaha untuk menjawab, tapi saya nak
Syekh Fadilat Syekh teruskan. Bagus sekali pertanyaan. Paham tidak? Paham tidak? Jadi paham pertanyaannya? Bagus sekali pertanyaannya. Dan itu diantara syubhat terbesar gitu. Jadi pada zaman Nabi SAW beberapa sahabat langsung mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini ijtihad. Ya. Kok mereka tidak membawakan yang Rasulullah SAW menyalahkan? Kayak tadi perempuan tadi, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, kan disalahkan. Kemudian tentang Muaz yang langsung sujud, disalahkan. Sudah dua contohnya. Kemudian sahabat lagi datang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Apa kata Nabi? Aj'altani lillahi niddan. Disalahkan, tidak disetujui oleh Nabi. Kemudian contoh yang keempat, seperti orang-orang yang baru masuk Islam, Zatu Anwat. Araftum? Hadis Zatu Anwat. Disalahkan. Kemudian contoh yang kelima, Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah yang datang ke solat dengan tergesa-gesa, terengah-engah nafasnya. Kemudian dia ruku di tengah sebelum sampai saf dan dia berjalan. Apa kata Nabi? Zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Jangan ulang lagi perbuatan seperti itu. Datang ke masjid dengan terburu-buru, terengah-engah nafasnya, disalahkan. Kemudian Abu Bakar mencerita ada mimpi, kata Abu Bakar, saya mau takwil. Boleh takwil, sila takbir. Ada yang dibenarkan oleh Nabi, ada yang disalahkan. Dan sejumlah hadis lain. Tanyakan kepada mereka, kenapa tidak dibawakan yang disalahkan oleh Nabi? Nabi tidak hanya membenarkan tapi menyalahkan juga. Nah, yang Nabi benarkan, apa ini pertanyaan? 5 menit lagi? Cukup buat. Yang Nabi benarkan itu masuk dalam bagian hadis, karena hadis itu adalah salah satunya adalah takrir, persetujuan Nabi, benarkan. Sebagian sahabat itu bukan Bilal yang sholat itu qobliyah subuh, dia belum qobliyah subuh, selesai sholat subuh langsung dia sholat 2 rakaat, mengkodok qobliyah subuh yang belum dia kerjakan. Dibenarkan oleh Nabi SAW. Kemudian contoh yang lain tadi apa? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, bacaan apa namanya? I'tidal. I'tidal. Dibenarkan. Kemudian orang mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Sahabat, dibenarkan, itu takrir. Sekarang kita bertanya kepada mereka, siapa yang membenarkan antum? Siapa yang berani menunjuk tangannya bahwa perbuatan dia itu dibenarkan oleh Nabi? Saya kira tidak ada seorang pun yang berani selama mereka masih memiliki keimanan. Kalau sahabat langsung dibenarkan, Nabi yang membenarkan. Kalau sekarang perbuatan antum, siapa yang membenarkan? Apakah sudah ada jaminan bahwa Nabi membenarkan antum? Gak berani. Saya suruh sekalian tunjuk tangan, siapa yang berani jamin bahwa perbuatan dia dibenarkan oleh Rasulullah SAW? Alhamdulillah mereka rata-rata tidak berani. Gitu. Karena tidak ada jaminan. Risikonya masuk dalam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Sampai di sini ikhwan dan akhwat. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.